Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Natalia Kewa dengan NIM 21010600015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kesetimbangan kimia dengan judul larutan non-elektrolit. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 poin, yaitu larutan non-elektrolit, jenis-jenis larutan, dan komposisi larutan. Yang pertama, untuk definisi larutan sendiri, larutan itu merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih, atau satu larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut, dengan zat yang jumlahnya yang banyak biasanya disebut pelarut, sementara zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Campuran yang saling melarutkan satu sama lain dalam skala perbandingan dinamakan larutan atau miscible. Jadi, dalam larutan cair, cairan disebut pelarut dan komponen lain, gas atau zat padat disebut terlarut. Jika dua komponen pembentuk larutan adalah cairan, maka komponen yang jumlahnya lebih besar atau strukturnya tidak berubah dinamakan pelarut. Contohnya 25 gram etanol dalam 100 gram air disebut sebagai pelarut, sedangkan etanol sebagai zat terlarut sebab etanol lebih sedikit daripada air. Contoh lainnya pun sirup dalam sirup gula pasir merupakan komponen paling banyak daripada air, tetapi gula dinyatakan sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Sebab struktur air tidak berubah, sedangkan gula berubah daripada menjadi cairan. Selanjutnya yang kedua itu jenis-jenis larutan. Yang pertama, larutan ideal dan non-ideal. Larutan ideal ada dengan zat terlarut ionik yang didefinisikan sebagai larutan yang ion-ionnya dalam larutan bergerak bebas atau sama lain dan baku tarik hanya terjadi dengan molekul pelarut. Untuk larut ionik yang sangat encer dapat dikategorikan mendekati perilaku ideal sebab ion-ion larutan saling berjauhan, akibatnya interaksi elektrostatisnya lemah, sedangkan dalam larutan non-ideal, gaya antar atom-atom ion-ion, molekul-molekul harus dipertimbangkan dalam perhitungan. Komponen dalam larutan ideal pun memberikan sumbangan terhadap konsentrasi larutan sangat efektif. Contohnya, seorang perenang dalam kolam renang sendirian. Dia dapat pergi ke mana saja sesuai kehendaknya, dan dia memberikan sumbangan terhadap konsentrasi kolam sepenuhnya dalam kolam renang. Jika terdapat top 5 perenang dalam kolam itu, keefektifan masing-masing perenang untuk menjelajahi kolam turun akibat dari tabrakan atau desakan satu sama lain, sehingga keefektifan konsentrasi akan lebih kecil dari 25 perenang atau kolam yang seharusnya. Dalam larutan non-ideal, gaya antar atom-atom, ion-ion, atau molekul-molekul harus dipertimbangkan dalam perhitungan. Sebagai contoh, itu daya hantar listrik larutan elektrolit kuat, misalnya NaCl. Yang kedua itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi zat-zat yang di dalam air membentuk ion-ion dinamakan zat elektrolit, dan larutan yang dibutuhnya dinamakan larutan elektrolit. Secara eksperimen, larutan elektrolit dapat diketahui dari sifatnya, misalnya dapat menghantarkan arus listrik. Zat-zat yang tergolong elektrolit yaitu asam, basa, dan garam. Secara eksperimen, larutan elektrolit dapat diketahui dari sifatnya, misalnya dapat menghantarkan arus listrik. Zat-zat yang tergolong elektrolit
elektrolit, yaitu asam, basa, dan garam. Zat-zat seperti etanol dan glukosa yang di dalam pelarut air membentuk molekul dinamakan non-elektrolit, dan larutan yang dibentuknya dinamakan larutan non-elektrolit. Dalam keadaan murni, asam merupakan senyawa kovalen, tetapi jika dilarutkan ke dalam air, akan terurai menjadi ion-ionnya. Misalnya HCl tambah H2O menjadi H3O+, tambah Cl-. Umumnya basa merupakan senyawa ionik, misalnya NH3 adalah contoh basa yang dalam keadaan murni berupa senyawa kovalen. Contohnya itu NH3 tambah H2O menjadi NH4+ tambah OH-. Dari contoh itu, semua garam itu merupakan senyawa ionik. Jika garam dilarutkan dalam air, ion-ion garam akan melepaskan diri dari kisi-kisi kristal yang selanjutnya terhidrasi di dalam pelarut. Misalnya NH plus Cl- tambah H2O menjadi NH plus tambah Cl-. Zat elektrolit juga yang terurai sempurna itu dinamakan di dalam air itu dinamakan elektrolit kuat. Sedangkan zat elektrolit yang hanya terurai sebagai membentuk ion-ionnya di dalam air dinamakan elektrolit lemah. Yang ketiga itu larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Jadi kepekatan larutan secara kualitatif sering juga diungkapkan dengan istilah jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Larutan jenuh dari zat X adalah larutan yang di dalamnya terdapat zat X. Larutan berada dalam kesetimbangan dengan zat Z yang tidak larut. Untuk membuat larutan jenuh, misalnya NaCl dalam air pada 25 derajat Celcius, kita harus menambahkan NaCl terlebih ke dalam air dan mengaduknya. Terus sampai tidak ada lagi NaCl yang larut. Sedangkan larutan tak jenuh mengandung zat terlarut dengan konsentrasi lebih kecil daripada larutan jenuh. Misalnya larutan NaCl pada 25 derajat Celcius yang mengandung NaCl kurang dari 36,5 gram disebut larutan tak jenuh. Dalam larutan tak jenuh belum dicapai kesetimbangan antara zat terlarut dan zat yang tidak larutnya. Jika zat terlarut ditambahkan ke dalam larutan, maka larutan mendekati jenuh. Begitupun larutan lewat jenuh menunjukkan keadaan yang tidak stabil, sebab larutan mengandung zat terlarut yang jumlahnya melebihi konsentrasi kesetimbangannya. Larutan lewat jenuh umumnya terjadi jika larutan yang sudah melebihi jauh pada suhu tinggi diturunkan sampai mendekati suhu kamar. Misalnya itu natrium asetat, CH3COONA, dengan mudah dapat membentuk larutan lewat jenuh dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Berikutnya, pada poin-poin jenis-jenis larutan ini pun ada proses pelarutan, di mana hal ini bergantung pada struktur dari sifat yang akan dicampurkan. Jadi zat-zat yang memiliki struktur sama atau mirip dengan zat yang akan dicampurkan akan mudah saling melarutkan. Sebaliknya, zat-zat yang berbeda struktur satu dengan lainnya tidak akan saling melarutkan. Selain itu, kepularan suatu zat akan membantu meramalkan kelarutan zat. Untuk proses pelarutan yang pertama itu pelarutan cair dengan cair. Jadi proses pelarutan cair dengan cair ini, pelarutan zat cair dalam cair lainnya, biasanya banyak ilmuwan kimia mengemukakan istilah ini itu dengan like dissolved like, di mana sebagai prinsip umum untuk menyatakan pelarutan. Istilah ini mempunyai makna bahwa zat-zat cair yang mempunyai struktur
serupa akan saling melarutkan satu sama lain dalam segala perbandingan, sebab molekul-molekul zat cair yang dicampurkan mempunyai gaya tarik antar molekul sama atau hampir sama dalam jenis maupun kekuatan ikatannya. Contohnya itu minyak bumi yang merupakan campuran hidrokarbon tidak larut dalam air. Hal ini karena zat-zat nonpolar mempunyai kelarutan sangat kecil di dalam air. Yang kedua itu pelarutan dengan padat dengan cair, di mana zat padat umumnya mempunyai kelarutan terbatas dalam pelarut cair. Fraksi mol I2 dalam CCI4 mencapai jenuh pada 25 derajat Celcius sekitar 0,011. Jika dibandingkan dengan Br2 yang berwujud cair pada suhu yang sama, tidak mempunyai batas kelarutan dalam CCI4 sehingga Br2 dalam CCI4 tidak dapat membentuk larutan jenuh. Jadi perbedaan gaya tarik antar molekul menyebabkan zat padat mempunyai kelarutan terbatas di dalam suatu pelarut. Yang ketiga itu proses pelarutan gas dengan cair. Jadi terdapat dua prinsip utama terkait dengan kelarutan gas dalam cairan. Yang pertama itu makin tinggi titik cair suatu gas, maka gaya tarik antar molekul makin mendekati sifat cairan. Dengan demikian, gas dengan titik cair lebih tinggi memiliki kelarutan lebih besar. Yang kedua itu pelarut yang paling baik untuk suatu gas adalah pelarut yang mempunyai gaya tarik antar molekul mirip dengan yang dimiliki oleh gas. Yang berikut pada poin yang terakhir yaitu komposisi larutan. Di mana komposisi larutan ini, setiap kajian kualitatif tentang larutan memerlukan pengetahuan mengenai komposisinya atau lebih khusus bagi mengenai konsentrasinya, yaitu banyaknya zat terlarut yang ada dalam suatu larutan. Biasanya orang kimia itu menggunakan cara yang berbeda dalam menyatakan komposisi larutan, dengan kelebihan dan kekurangannya, sehingga masing-masing pada bagian ini akan diuraikan empat cara dalam menyatakan komposisi larutan, yaitu fraksi mol, molalitas, dan persen berat. Yang pertama itu fraksi mol, di mana konsep ini sudah sering digunakan ketika sebelumnya mempelajari kimia fisika, terutama ketika membicarakan tentang partial gas, ada pembuatan diagram fasa. Fraksi mol komponen ini dalam larutan didefinisikan sebagai Xi sama dengan Ni per N, di mana Ni merupakan jumlah mol komponen dan N menyatakan jumlah mol semua komponen dalam larutan. Fraksi mol ini mempunyai satuan. Yang kedua itu kemolaran. Kemolaran ini itu merupakan bagian yang lebih khusus dari konsentrasi, di mana konsentrasi komponen dalam larutan. Jadi Ci ini didefinisikan sebagai Ci sama dengan Ni per V. Dengan F ini merupakan volume larutan. Dalam satuan internasional pun konsentrasi mempunyai satuan mol per meter kubik. Berdasarkan konvensi, konsentrasi bisa juga dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung persegi. Biasanya menggunakan istilah kemolaran, yakni jumlah mol terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi kemolaran secara khusus merupakan konsentrasi molar dengan satuan mol per liter atau per desimeter pangkat 3. Yang ketiga itu kemolaran.
Kemolaran ini didefinisikan sebagai jumlah mol I dalam jumlah massa pelarut. Jadi jika suatu larutan mengandung NB, mol larutan B dan Na, mol pelarut A, maka massa pelarut yaitu dengan Na menyatakan massa polar pelarut, di mana massa molar relatif atau MR yaitu massa molekul relatif tidak mempunyai satuan massa per mol. Sehingga kemolaran terlarut B bisa dinyatakan sebagai berikut. Yang di sini. Dan yang terakhir itu persen massa. Persen massa ini suatu terlarut B dalam larutan didefinisikan sebagai persen massa B sama dengan WB per W kali 100%. Dengan WB-nya itu massa terlarut B dan W itu massa total larutan. Dengan massanya itu sama dengan massa terlarut bagi massa larutan kali 100%. Atau sama dengan massa terlarut per massa di mana terlarut tambah pelarut dikali 100%. Jadi fraksi massa B-nya dinyatakan dengan WB per W. Sehingga persen massa mempunyai keuntungan dalam hal massa molar terlarut yang tidak perlu diketahui keuntungan lainnya. Di mana keuntungan lainnya ini persen massa terlarut dalam larutan tidak dipengaruhi oleh suhu, karena di definisinya dinyatakan dalam bentuk massa. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.